خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba, adha'afan, lipat ganda, mudha'afatan, berlipat-lipat, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, supaya kamu tuflihuna, kamu beruntung, wattaqun nara, dan peliharalah dirimu dari api neraka, allati uiddat, yang disediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Wa ati'ullaha, dan taatlah kamu kepada Allah, war rasula, dan rasulnya, la'allakum, supaya kamu turhamuna, kamu diberi rahmat, wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha, luasnya, as-samawatu wal ar, langit dan bumi, uiddat lil muttaqina, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, alladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka menafkahkan, bisarra'i, di waktu senang, waddarra'i, dan waktu susah, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan, al ghaidha, kemarahan, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, anin nasi, dari manusia, wallahu, dan Allah, yuhibbul muhsinina, dia menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, ayat 130 sampai ayat 134 yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bukan sekedar hadir lahirnya, tapi juga lahir batinnya, gitu. Lahir batin hadir dalam suatu aktivitas kegiatan ibadah kepada Allah, insya Allah akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Kalau orang yang beriman mah tidak dipanggil. Orang muslim enggak dipanggil. Orang muslim yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba,
janganlah kalian memakan makanan yang disebut dengan riba gitu. Melakukan praktik riba dan memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah gitu. Di riba itu menebar, berkembang di zaman jahiliyah gitu. Di luar biasa ini. Mereka berkata, jika untung sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungkam tuh. Dibayar atau dibungakan, gitu. Dibungakan berlipat-lipat gitu. Itu namanya riba begitu. Jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan, sehingga akhirnya berbunga ya nggak berdaya gitu akhirnya. Nah itu berkembang di zaman jahiliyah. Jika dibayar maka selesai urusan gitu. Jika tidak dibayar maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok tuh. Begitu. Maka dikenakan jika tidak dibayar gitu. Aduh harantos aja nyukeun waktu gitu. Jika dibayar maka selesai urusan. Jika tidak dibayar maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok tuh. Yang berkembang apanya? Maka ataupun uang yang pokoknya, ini bunga masukkan ke pokok kan jumlahnya bertambah itu. Misalnya pokoknya bayar 50.000 nih, kemudian bunganya 100, jadi tambah lama 50.000 tambah 100, terus begitu akhirnya membengkak di situ. Nah makanya di sini orang-orang yang beriman diingatkan la ta'kulur riba gitu. Janganlah kamu memakan makanan yang riba, praktik riba dan memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana mereka lakukan. Jika utang sudah tempo tuh, jika tidak dibayar tuh, ini banyak hal-hal yang merugikan bagi dirinya, bagi yang punya utang ataupun bagi yang memiliki kemauan tapi keterbatasan gitu. Karena tadi dikatakan jika tidak dibayar maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman pokok tuh. Demikianlah yang mereka lakukan sepanjang tahun. Maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar bahkan berlipat-lipat tuh gitu. Allah menyuruh hambanya bertakwa kepadanya supaya mereka beroleh keberuntungan baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau butuh sama sekali itu hati-hati meminjam uang. Apalagi tawaran, misalnya silakan yang meminjam kepada saya, silakan saya tolong, saya bantu, saya kasihani gitu. Itu mungkin mukadimahnya, tapi prakteknya itu ternyata berbunga, akhirnya jadi akan menjadi madarat. Maka Islam menggaris bawahi supaya orang-orang yang beriman tidak memakan makanan yang riba tuh gitu. Yang riba itu yang lebih gitu ya. Kemudian maka pinjaman yang sedikit dapat bertambah besar berlipat-lipat. Allah menyuruh hambanya bertakwa kepadanya supaya mereka beroleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi memang kejarannya kita dua, dunia dunia dan akhirat. Dunia harus bahagia, di akhirat harus bahagia. Nah, maka salah satunya jangan memakan makanan riba. Nah, itu. Kemudian Allah mengancam mereka dengan neraka dan menakut-nakuti dengannya.
Allah Ta'ala berfirman, janganlah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir tuh. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Kemudian Allah menganjurkan kepada mereka supaya bergegas dalam melakukan kebaikan dan bersegera dalam meraih kedekatan dengan Allah. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman, dan bergegaslah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya sebagaimana neraka disediakan bagi orang-orang kafir, ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud firman Allah Ta'ala seluas langit dan bumi merupakan pemberitahuan betapa luasnya surga itu, sebagaimana Allah berfirman ketika menerangkan sifat-sifat surga. Bagian dalamnya dari surga, lalu bagaimana dugaanmu dengan bagian luarnya? Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa lebarnya surga itu seperti panjangnya, karena ia berbentuk kubah dan berada di bawah arash. Maka lebar sesuatu yang berbentuk kubah dan bulat adalah sama dengan panjangnya. Hal ini ditunjukkan pula oleh keterangan yang terdapat dalam Sahihain, apabila kamu memohon surga kepada Allah, maka pintalah surga Firdaus, karena ia merupakan surga yang paling tinggi dan paling luas tuh. Dan dari Firdauslah memancar aneka sungai surga. Atap Firdaus adalah Arash Ar-Rahman begitu. Jadi kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus karena memiliki sifat-sifat yang demikian luasnya. Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Heraklius menulis surat kepada Nabi SAW yang isinya, sesungguhnya Anda mengajak saya kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah neraka? Maka Nabi SAW bersabda, Maha suci Allah, di manakah malam apabila siang datang? Jadi ngajak apa ini? Ngajak apa? Ngajak berpikir. Ada orang yang bertanya, kalau surga itu luas seluas itu, kira-kira surga di mana tempatnya? Nah, kemudian neraka di mana tempatnya gitu. Kemudian juga Rasul memberikan jawaban dengan jawaban, jadi Maha suci Allah, di manakah malam apabila siang datang? Sekarang kan malam nih. Di mana siang? Gitu. Ketika datang siang, di kemanakan malam? Jadi di situ mengajak berpikir supaya hidup ini tetap pikirannya berjalan. Jadi berpikir, berzikir dan berikhtiar. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi sholli ala nabi. Ya Rabbi tahhir li qalbi. Ya Rabbi nawwir li qalbi. Ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kanabi. Nun Gusti bersihkeun hate abdi. Gusti caangkeun hate abdi. Nun Gusti hampunten dosa abdi. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.